Baik, selamat siang Pak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aldi Alfa Ibrahim Betanu, mahasiswa sosiologi kelas C semester 6 dengan NIM 18030301112, dosen wali Ibu Dasma Damanik SPD MSc, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Baik, pendahuluan bahwa korupsi sebagai oligarki kekuasaan yang terjadi dalam konteks umum untuk supremasi hukum. Konsepsi korupsi ini tampak sebagai konsep interaksi yang terkait dengan peningkatan sosial ekonomi dalam kesetaraan yang memungkinkan dalam pengaruh politik dan pergeseran menuju demokrasi oligarki. Sebuah rezim yang diberdayakan oleh banyak orang melalui surat suara mereka, hanya segelintir orang yang berkuasa yang memungkinkan perampasan dan penindasan dari banyak orang. Pengakuan korupsi sistematik sebagai proses politik yang tiada henti mendorong para pemikir politik kuno dan modern untuk mempelajari lembaga dan terkait dalam upaya untuk merancang rezim yang sempurna. Tatanan politik kebal terhadap deklarasi institusi dan prosedurnya, dan karenanya terlambat dari kerusakan sosial dan penurunan rezim. Korupsi sebagai keluruhan politik yang saya temui bahwa demokrasi liberal, politik lainnya, rezim tradisional sepanjang sejarah memiliki cacat dan ketidaksempurnaan yang dimana produk dari kesalahan pemikiran manusia. Dari sekian banyak kekurangan dan bentuk rezim yang kita tahu sampai saat ini, mungkin yang paling bermasalah adalah ketidakmampuannya untuk memerangi korupsi secara efektif. Korupsi adalah masalah yang serius, yang dimana korupsi sendiri lebih dari 2/3 mendapat atau menunjukkan bahwa mayoritas perwakilan pemerintah menderita akibat korupsi yang terjadi. Nah, definisi politik saat ini, korupsi lokal belum memungkinkan pengukuran yang akurat dan strukturnya. Lapisan struktural karena tetap buta terhadap prosedur pelan dalam kelembagaan politik yang bermain dan mendorong korupsi melalui fungsi normalnya. Di dalam bab 1 berpendapat bahwa kita bekerja dengan penjelasan reduksionis yang tidak sempurna, yang dimana korupsi yang memungkinkan untuk penelitian kuantitatif dan generalisasi berdasarkan variabel teramati yang bijaksana, yang mengungkap bentuk korupsi sistematik yang lebih luas. Definisi utama korupsi sebagai tindakan ilegal yang menyangkut pejabat publik lebih sempit dan secara signifikan menyimpang dari artinya yang melekat pada korupsi di periode awal pemikiran barat. Nah, yang berikutnya mengenai beberapa upaya untuk terlibat dalam konsep pada tingkat teoritis jauh pendek untuk memahami sepenuhnya sifat politik yang pada dasarnya korupsi. Pembelian pengaruh politik oleh kepentingan pribadi juga berbeda dengan definisi korupsi sebagai pelanggaran supremasi hukum. Nah, yang berikut korupsi politik sistematik dalam pemikiran kuno. Meskipun saat ini kita mengaitkan korupsi dengan tindakan ilegal, etimologi asal kata kal memiliki arti yang lebih kompleks. Nenek moyang Yunani pada kata korupsi telah dilacak yang berarti merusak. Konsep tersebut tampaknya memperoleh makna abstrak yang menentukan di abad ke-6 sebelum Masehi. Konsepsi teoritis Pitora pertama kali dikembangkan menurut Aristoteles. Unsur-unsur yang tidak dapat diubah di alam, prinsipnya yang ada dihasilkan atau dihancurkan tetapi bertahan selamanya.
Nah, hal-hal kembali ke prinsip aslinya, tidak terbatas, yang dimana konsep korupsi memperoleh makna politik sejak pertama kali dilampirkan pada konstitusi negara oleh Plato, kemudian dianalisis lanjut oleh Aristoteles dalam Politikarya yang secara eksplisit didefinisikan untuk analisis korupsi dan pelestarian konstitusi. Nah, yang berikut korupsi individu dan tantangan, yang dimana terjemahan dari Pitora bahwa memiliki arti abstrak penghancuran dan pembusukan pada tingkat sistematik bersama dengan substansi, maka moral terkait dengan tindakan politik itu menyuap, memasukkan, merayu, dan sebagainya. Nah, dari penjelasan tersebut bahwa dalam analisisnya tentang korupsi memberikan 3 hal yang saling terkait antara materi, bentuk, dan metode. Di sebuah kota, masalah tersebut didasari oleh warga negara, bentuk oleh hukum, dan metode menurut aturan dan prosedur untuk memilih hakim dan membuat hukum. Bahkan janji sebagai cara untuk digunakan untuk merusak individu, setuju dengan bahwa pemerintah yang korup selalu berarti korup pada lembaganya masing-masing. Nah, yang berikut korupsi kelembagaan dan ketergantungan yang merusak. Dilihat dari perspektif, terlihat jelas bahwa konsep politik korupsi dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena sistematik. Lapisan yang sangat besar, nilai penjelas yang hampir seluruhnya dijatuhkan oleh analisis teoritis setelah abad ke-18 ketika korupsi direduksi menjadi sementara ini hal lain yang terhindarkan untuk kepentingan politik. Nah, yang berikutnya, bahkan politik ini berfungsi untuk tujuan utama suatu lembaga tertentu. Korupsi, sistematik, dan oligarki kekuasaan. Menurut logika Aristoteles, pemerintahan perwakilan dapat disusun baik sebagai tipe ideal majemuk yang didefinisikan oleh istilah kontrasnya dan sebagai rezim politik jangka menengah yang bergerak menuju salah satu ekstremennya. Nah, definisi minimal tentangnya akan menjadi rezim yang menyadari sepenuhnya dari liberalisme ini untuk secara akurat mewakili kepentingan mayoritas dalam batas yang ditentukan oleh hak individu dan pemisahan kekuasaan. Nah, yang berikut di mana tidak ada kepentingan mayoritas maupun pemerintahan yang korup akan jauh pada pemerintahan zaman kuno. Lalu pada demokrasi liberal bergantung pada prinsip apa yang dirusak atau direalisasikan. Karena itu demokrasi liberal dapat merusak dan menjadi demokrasi oligarki. Non-representasi pemerintahan liberal tidak memiliki hak individu atau pemisahan kekuasaan yang dijunjung tinggi, tetapi kepentingan mayoritas secara konsisten tidak terwakili. Yang kedua, demokrasi tidak liberal, di dalamnya pemerintahan perwakilan tidak liberal, tetapi kepentingan mayoritas mengalahkan hak-hak mayoritas, sementara seorang oligarki demokrasi masih demokrasi di mana ada pemilihan umum yang bebas dan adil, dan hak individu formal dilindungi oleh demokrasi yang tidak liberal atau totaliter sebagai bentuk pemerintahan di mana hak asasi manusia mayoritas secara sistematis dilanggar. Kalaupun pasti suara contoh dari bentuk korupsi tersebut bahwa pemerintah oligarki dan tidak liberal demokrasi yang dimana
adalah penyuluruhan terhadap representasi dan meningkatnya oligarki terhadap pemerintah dan masyarakat dalam konteks umum untuk negara hukum. Oleh karena itu, perlu dihubungkan dengan peningkatan sosial ekonomi dan kesetaraan yang memungkinkan dalam kesetaraan pengaruh politik dan pergeseran ke oligarki demokrasi. Mungkin kontur pertamanya yang perlu kita gambar dan mendefinisikan sistematik secara akurat korupsi adalah sifat politiknya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.